Raka baru pulang jam 10 malam. Jam segitu, Dinda udah rebahan sambil scroll HP nunggu suaminya masuk kamar. Suara pintu kamar mandi terbuka, lalu bunyi shower. Dinda naruh HP, menghela napas, masih sama seperti malam-malam sebelumnya, sepi, hampa. 15 menit kemudian, Raka keluar cuma pakai handuk, badannya masih basah, tapi matanya kosong, langsung duduk di tepi ranjang tanpa bicara. Dinda diam, lalu nekat manggil, "Capek ya, Mas?" Jawabnya singkat, mengusap rambut. Dinda ragu. Tapi ketika Raka mulai baring di sampingnya dan mulai menyentuh pinggangnya pelan, dia ngerti maksudnya. Bukan karena kangen, bukan karena sayang, cuman karena rutinitas. "Mas," Dinda mencoba menatap, tapi Raka udah mulai masuk mode otomatis. Dia diam, matanya gak bener-bener lihat wajah istrinya. Malam itu mereka berhubungan, tapi buat Dinda rasanya kayak lagi sendirian. Gak ada pelukan hangat, gak ada bisikan mesra, cuma sentuhan dingin dan gerakan tanpa rasa. Setelah selesai, Raka langsung balik badan, tidur, gak peluk, gak ngomong, gak ada apa-apa. Dinda menatap langit-langit kamar, hatinya kosong, matanya gak bisa merem. "Aku masih cantik kan?" bisiknya lirih, tapi Raka udah terlelap. Besok paginya, Dinda ngaca lama di depan meja rias, masih cantik, kulitnya masih kencang. Lipstik merah muda, bedak tipis, daster putih, tapi hatinya kayak ruang tamu kosong yang lampunya mati. Dia duduk di meja makan sendirian, Raka udah pergi kerja. Pembantu nyiapin sarapan, tapi Dinda cuma minum kopi, pahit kayak malam tadi. Jam 9, Dinda iseng buka Instagram, postingan penuh pasangan liburan, suami-suami yang ngelucu sambil masakin istri, dan surprise breakfast in bed. Dia mendesah, "Kenapa bukan aku?" Jam 10, dia ambil kunci mobil, keluar rumah tanpa tujuan, butuh udara, butuh sesuatu, apa aja, asal bukan rumah itu lagi. Di jalan, dia lihat sebuah kafe baru, logonya lucu. "Kopi dari hati." Dinda senyum kecil, "Ya udahlah, mampir sebentar." Dia belum tahu, di balik bar kopi itu ada pemuda yang bakal bikin jantungnya deg-degan lagi. Dinda masuk ke kafe yang interiornya simple tapi cozy. Aroma kopi langsung nyambut begitu pintu dibuka. Di balik bar, berdiri cowok muda pakai kaos hitam, apron coklat, rambut sedikit berantakan tapi rapi, senyumnya santai, matanya tajam tapi ramah. "Selamat datang, Mbak. Mau kopi atau ditemenin ngobrol?" sapanya. Dinda nyengir balik. "Kopinya dulu ya, Mas. Ngobrolnya nanti kalau kopinya enak." "Oke, Mbak. Kopi enak, obrolan nikmat, double," sahut cowok itu sambil mulai ngeluarin biji kopi dari toples. Dinda duduk di pojok dekat jendela. Nggak ada pengunjung lain. Kafe masih sepi, mungkin baru buka. Si cowok itu nganterin kopi sambil bawa air putih dan senyuman tajamnya. "Ini Mbak, kopi andalan kami. Tapi yang paling andalan sebenarnya senyum dari baristanya." Dinda ketawa. "Wah gitu ya? Bisa aja." "Iya dong, soalnya senyum Mbak juga andalan saya hari ini, bikin semangat kerja." "Namamu siapa, Mas?" "Yoga Mbak, barista paruh waktu. Tapi kalau masalah rayuan bisa full time." "Pantesan dari tadi bau-baunya ada buaya lepas." Dinda senyum geli. "Aku Dinda." Yoga duduk sebentar di kursi seberang, nyender santai. "Mbak Dinda sering kesini ya?
baru pertama ini, Mas. Wah, moga aja jadi langganan. Soalnya barista sini baik-baik, Mbak. Apalagi kalau sama Mbak Dinda yang cantik. Kalau semua pelanggan digituin, capek dong gombalin terus. Yoga nunjuk dadanya. Makanya saya pilih-pilih. Baru kali ini kayaknya agak serius. Dinda nahan tawa. Ada sesuatu dari cara Yoga ngomong yang bikin dia lupa umur, ringan, nakal, tapi nggak kasar. Dan yang paling bahaya, bikin dia ngerasa muda lagi. Jam hampir tengah hari, Dinda bangkit siap bayar. Yoga berdiri juga. Ini Mbak, struknya. Tapi Yoga selipit kertas kecil di atasnya. Kalau pengen ngopi di rumah atau ngobrol random, nomor saya ada di situ. Dinda melongo sebentar, lalu ketawa kecil. Ah, pede banget. Kalau enggak pede, Mbak enggak bakal senyum kayak gitu dari tadi. Dinda ambil kertasnya, masukin ke tas tanpa komentar. Oke, Mas Barista, sampai ketemu lagi. Saya tunggu ya, Mbak. Sama senyumnya juga yang manis kayak tadi. Dinda keluar dari kafe itu dengan hati yang aneh. Ada getaran lama yang bangkit, yang bikin pipinya merona, langkahnya ringan, dan senyumnya nggak bisa ditahan. Di mobil, dia buka kertas itu, Yoga, nomor HP, lalu ada tulisan sedikit. Kalau kopi bikin melek, aku pengen bikin Mbak deg-degan. Dinda senyum sendiri. Dasar bocah! Tapi dia simpan nomornya. Malam itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Baru jam 9 udah buka pintu kamar. Dinda lagi duduk di meja rias, ngerapihin alis sambil dengerin lagu dari HP. Raka dateng tanpa senyum, tanpa sapaan, langsung ganti baju. Besok ikut aku ke acara temen ya, ucap Raka datar sambil pakai kemeja tidur. Acara apaan? Tumben ngajak. Ya biar kelihatan rukun gitu, istri pengusaha kan harus dukung suami. Dinda berdiri, matanya nyorot. Baru inget kalau punya istri sekarang. Raka berhenti kancingin baju. Apaan sih? Kita udah kayak orang asing, Mas. Malam-malam cuma dicolek doang, nggak pernah ngobrol, nggak pernah rangkul, tiba-tiba nyuruh ikut acara buat pencitraan. Raka naik nada. Dinda, aku capek ya kerja buat kamu, jangan manja, bisa nggak? Dinda nyolot balik. Kerja buat aku? Ya ampun, aku nggak minta kamu kasih rumah gede, Mas. Aku cuma minta ditemenin, sedikit perhatian aja kok, emang mahal banget ya. Raka geleng kepala. Udahlah, kamu tuh kebanyakan nonton drama. Dan kamu kebanyakan cuek, Mas. Raka ambil bantal keluar kamar, Dinda duduk lagi, gemetar, marah, sedih, kecewa, semuanya campur jadi satu. Besok siangnya, Dinda iseng buka kontak, jempolnya berhenti di nama Yoga. Deg-degan, tapi dia tetap nekat. Yoga lagi di kafe. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Ini Mbak Dinda. Wah, kangen juga nunggu pesan ini. Tapi sayang, hari ini aku shift malam, jadi siang libur. Hehe. Oh gitu, ini lagi ngapain? Di kos ngopi sendiri, Mbak mau nyusul. Hehe. Dinda diam, lalu jantungnya makin cepat pas baca lanjutannya. Kosku deket kok, Mbak. Dari tempat Mbak kemarin parkir. Kalau mau mampir, aku bikinin kopi spesial. Dinda ngetik. Hapus. Ngetik lagi. Oke, Sherlock ya. Aku lagi bosen, butuh temen ngobrol. Setengah jam kemudian, Dinda udah di depan pintu kos Yoga, pakaian santai, celana kulot, dan kaos lengan panjang.
Yoga nyambut dengan kaos oblong dan senyum menawan. Wah, akhirnya tamu VIP datang juga. Jangan banyak gaya, cepetan sana bikinin aku kopi. Yoga senyum. Siap, bos. Kos Yoga kecil tapi bersih, dinding penuh poster film dan rak buku. Dinda duduk di kasur lipat, lihat-lihat sekitar, hati masih campur aduk antara ragu dan nekat. Setelah kopi selesai, Yoga duduk di sebelahnya, deket, terlalu deket. Kenapa hari ini kok nyari aku? Dinda narik napas. Nggak tahu, lagi pengen ngobrol, capek di rumah. Yoga diam sebentar, matanya nunduk, tapi tangan kirinya nyentuh jemari Dinda. Kalau Mbak butuh tempat buat rehat, bahu aku kosong. Dinda ketawa tipis, tapi dia nggak narik tangannya. Lalu tiba-tiba Yoga mendekat, wajahnya tinggal sejengkal. Mbak ini masih cantik banget, tahu nggak? Dinda bisik lirih. Stop, jangan godain aku. Tapi aku udah jatuh cinta ini, Mbak. Dan akhirnya bibir mereka ketemu. Lama, dalam, dunia luar hilang, kopi dingin, kasur hangat. Mereka jatuh bersama. Selesai itu, Dinda bangkit pelan, rapihin pakaiannya lagi, wajahnya pucat. Yoga masih duduk sambil nafas berat, kancing bajunya setengah terbuka. Dinda ambil tas. Aku pulang. Dinda. Udah, jangan ngomong apa-apa, yang tadi itu salah. Yoga berdiri, tapi nggak mendekat. Kalau salah, kenapa rasanya kok senyaman itu? Dinda nggak jawab, dia turun tangga cepat-cepat. Mobilnya ngebut keluar gang, hati penuh rasa bersalah, tapi entah kenapa pipinya masih panas, deg-degan belum hilang. Sejak malam itu, Dinda jadi aneh sendiri. Setiap buka HP, jari-jari otomatis scroll ke nama Yoga, padahal belum tentu ada pesan. Kadang cuman buat baca ulang chat terakhir, kadang cuman buat lihat foto profilnya. Dan yang lebih parah, tiap malam sebelum tidur, dia kepikiran kejadian di kos itu. Helaan napas Yoga, tatapan matanya, dan cara dia manggil Dinda dengan suara pelan, semua muter di kepala. Tapi setiap habis keinget, rasa bersalah juga ikut nyerang. Apalagi kalau ngeliat Raka tidur di sebelah, meskipun tetap cuek dan dingin seperti biasa. Siangnya, Dinda duduk di dalam mobil di depan minimarket, buka WhatsApp, lihat status Yoga, foto gelas kopi, dan caption. Lagi nunggu pelanggan tetep nih. Dinda senyum sendiri, akhirnya dia ngetik. Lagi di mana? Balasannya cepat. Baru buka kafe, tapi ngarep kamu mampir. Lagi nggak bisa mas, tapi makasih ya, kemarin udah. Sudahlah, nggak usah dibahas. Makasih, harusnya aku yang bilang gitu. Mbak bikin hari itu jadi luar biasa. Dinda diam, hatinya hangat, tapi perutnya mual. Bukan karena menyesal, lebih ke bingung. Ini salah tapi rasanya enak. Ini nggak bener, tapi bikin hidupnya berasa hidup lagi. Besoknya, Dinda akhirnya mampir lagi. Tapi, kali ini beneran cuma ngopi. Duduk di pojok, Yoga datang bawa 2 gelas. Duduklah, aku traktir kamu. Mbak mau apa aja aku siap. Ucap Yoga sambil duduk santai di seberangnya. Kamu tuh, ya, selalu ngomong gitu ke semua pelanggan cewek ya. Goda Dinda sambil nyeruput kopi. Enggak kok, cuma ke kamu. Soalnya yang lain gak bikin aku lupa waktu. Dinda senyum, tapi nadanya mulai lebih hati-hati. Mulai lagi deh.
jangan bikin aku ketagihan. Kalau udah ketagihan, biar aku yang tanggung jawab, Mbak. Jangan gitu, Yok. Aku udah punya suami dan aku nyesel kemarin. Yoga diam sebentar, mukanya serius. Kalau nyesel kenapa datang lagi? Dinda menatap kosong ke gelas. Karena cuma kamu, Mas, yang bikin aku ngerasa jadi perempuan lagi. Yoga genggam tangannya pelan, tapi nggak maksa. Aku nggak nuntut apa-apa, Din. Aku tahu tempatku di mana. Tapi kalau kamu butuh bahu buat bersandar, aku selalu ada. Dinda narik tangan pelan. Aku harus pulang. Yoga angguk. Tapi kapanpun kamu datang lagi, aku tetap nunggu. Di mobil, Dinda duduk lama sebelum nyalain mesin, hatinya makin kacau. Di satu sisi, ada Yoga yang bikin dia hidup. Di sisi lain, ada Raka yang, ya suaminya. Dingin, jauh, tapi tetap suaminya. Tapi, satu hal yang pasti, rasa itu belum hilang, dan Dinda tahu, dia belum bisa benar-benar berhenti. Malam itu, Dinda lagi-lagi di kos Yoga, gak banyak kata, gak banyak basa-basi. Begitu pintu dikunci, tangan dan bibir, mereka udah saling rebutan. Entah kenapa, setiap kali ketemu Yoga, Dinda selalu merasa lebih muda, lebih bebas dan lebih liar. Waktu terasa cepat banget. Setelah puas berpelukan di kasur sempit, Dinda rebahan sambil tarik nafas panjang. Keringat masih nempel, rambut acak-acakan, tapi dia senyum. Gila, kamu tuh racun, Yok. Yoga nyender di tembok, ngelus lengan Dinda pelan. Tapi, kamu tetap balik lagi minum racunnya, Din. Dinda cuma senyum sambil nendang-nendang kaki Yoga manja. Tiba-tiba, tok 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 tok. Yoga, itu kapan bayarnya kos? Udah 3 minggu loh ya, jangan main kucing-kucingan. Muka Yoga langsung panik. Astaga Bu Ratmi, ibu kos. Dinda refleks loncat dari kasur. Kamar mandi mana? Yoga buru-buru nunjuk pintu kecil di pojok. Dinda langsung lari dan nutup pintu. Detik kemudian, pintu kos diketuk keras. Tok tok tok. Yoga tarik celana dan buru-buru buka pintu. Iya ibu, maaf, kemarin belum sempat ambil uangnya. Bu Ratmi berdiri sambil nyodorin catatan tangan, matanya melotot. Ini udah 3 minggu loh ya, kamu anak baik, tapi jangan bikin marah. Entar saya kasih keponakan saya yang ngontrak ini kamar. Iya Bu, besok saya bayar. Sekarang aja, saya butuh duit juga nak, jangan ditunda. Yoga kelihatan keringetan. Iya, bentar ya Bu, tunggu bentar aja. Dia mau nutup pintu, tapi Bu Ratmi masih berdiri di ambang. Itu kamar mandi bunyi kayaknya. Kamu bawa temen ya? Yoga cengengesan. Enggak Bu, itu airnya netes, shower bocor. Ya udah, cepetan ya, saya tunggu di bawah. Begitu Bu Ratmi turun, Yoga langsung buka pintu kamar mandi. Dinda keluar sambil melotot. Gila, deg-degan banget. Yoga nyengir. Maaf Din, aku emang belum bayar kos nunggak, hehehe. Dinda ngambil tasnya, buka dompet, dan nyodorin beberapa lembar ratusan ribu. Nih, bayar sekarang. Yoga geleng. Enggak Din, kamu bikin aku malu, ini urusanku. Udah cepet, anggap aja aku nyewa tempat ini bareng kamu, semalam 2 kali putaran. Goda Dinda sambil nyengir. Yoga akhirnya ngambil uang itu pelan. Makasih, tapi serius aku balikin nanti. Dinda ngelus pipinya. Gak usah, aku senang bisa bantu.
Dia cium pipi Yoga, lalu buru-buru pakai bajunya yang tadi sore. Aku pulang dulu, udah malam. Dinda nyetir pelan keluar gang, senyum-senyum sendiri. Tapi baru beberapa meter, mobilnya ngadat, mesin mati total di pinggir jalan. Dia coba starter ulang, nggak bisa. Ya elah, kok pas banget sih? Dia buka ponsel, lihat jam udah hampir tengah malam, akhirnya nekat nelpon Raka. Ya? Suara Raka dingin di seberang. Mas, maaf ganggu, mobilku mogok, bisa bantu jemput enggak? Raka diam sebentar. Kamu di mana? Dinda sebut lokasi, 15 menit kemudian, mobil Raka muncul dari tikungan. Dinda buru-buru keluar dari mobil dan senyum lebar. Mas, makasih ya. Raka cuma ngangguk, dia lihat-lihat kondisi mesin, terus nelpon bengkel langganan. Nanti yang jemput Mas Yanto, mobil kamu ditinggal aja dulu. Terus, aku bareng Mas aja ya pulangnya. Raka masih gak banyak bicara, tapi saat Dinda duduk di jok sebelahnya, dia malah nyalain musik pelan, gak marah, gak jutek. Entah kenapa, suasananya jadi hangat, Dinda nyolong pandang, ada rasa lega di dadanya. Mungkin Raka mulai berubah, atau mungkin dia cuma rindu pulang. Dinda baru pulang ke kampung. 2 hari di rumah, orang tuanya cukup bikin hatinya adem, walau sempat ngerasa kosong tiap malam, karena udah kebiasa ada yang manasin badan. Di ruang tamu rumah orang tuanya, suasana kumpul keluarga masih hangat. Bapaknya, Pak Rusdi, duduk tegak sambil ngerokok kelobot. Bapak udah tua, warisan ini biar kalian atur sendiri, jangan sampai ribut ya, kata beliau sambil ngebagiin map coklat ke anak-anaknya. Dinda kebagian sebidang tanah kecil di pinggiran kota, plus tabungan yang lumayan, nggak kaya raya, tapi cukup bikin napas lega. Sore itu juga, begitu sampai rumah, Dinda langsung masukin amplop ke tangan Raka. Nih mas, buat nambah modal usaha. Raka kaget, lalu langsung meluk Dinda erat. Serius ini? Mas gak nyangka, makasih ya, beneran makasih. Dinda senyum, rasa hangat itu pelan-pelan kembali. Beberapa hari ini, Raka memang lebih perhatian. Tiap pagi selalu ada kopi di meja, tiap malam ada pijatan kecil di bahu, romantisnya mulai balik kayak dulu, waktu masih pacaran. Malam itu mereka tidur sambil pelukan. Dinda merasa tenang, tapi sayangnya, hati manusia gak segampang itu ngelupain rasa. Sementara itu, jauh di gang sempit tempat kos sederhana, Yoga resah. Sudah 4 hari, gak ada kabar dari Dinda, gak ada chat, gak ada telepon, bahkan story WA pun sepi. Yoga sempat nulis, kamu baik-baik aja Din. Tapi belum sempat dikirim langsung dihapus, dia masih ingat pesan Dinda sebelum pulang kampung. Kalau aku gak chat kamu, jangan ganggu dulu ya, nanti malah berantakan. Sejak itu, Yoga cuma bisa nunggu, ngerokok tiap malam di balkon kos, ngeliatin langit sambil nahan hasrat buat nekat nelpon. Kadang, dia dengar suara motor berhenti di depan kos, langsung lari ke jendela, tapi bukan Dinda. Kadang, dia lihat notifikasi WA, berharap ada nama Dinda muncul, tapi isinya cuma broadcast diskon kopi. Yoga jadi linglung di kerjaan, ngelayanin pelanggan salah-salah. Manajer kafe sampai negur, "Yok, fokus dong, kopinya tadi salah semua." "Maaf mas, ngelamun dikit." "Dikit apaan?
kamu kayak ditinggal nikah. Yoga senyum kecut. Iya, rasanya emang gitu mas, batinnya. Di rumah, Dinda duduk di meja makan sambil nyendok nasi. Raka lagi cerita soal rencana buka cabang kecil buat usaha percetakan. Kalau bisa jalan, mas mau buka lagi 2 bulan ke depan. Doain ya sayang. Dinda senyum. Pasti, aku bantu yang aku bisa. Tapi di dalam hatinya, satu nama masih duduk di pojokan, Yoga. Diam, menunggu, dan belum tahu apakah masih akan dipanggil. Udah seminggu lebih, Dinda nggak hubungi Yoga. Setiap hari, dia sibuk bantu Raka yang makin serius garap usaha barunya. Brosur udah mulai dicetak, Raka juga rajin nyari vendor bahan. Bahkan tiap malam, mereka ngobrol soal target omzet dan pelanggan. Tapi, ada satu hal yang gak bisa Dinda hindari, sepi dalam hati. Raka emang berubah jadi lebih manis, tapi rasa deg-degan yang Dinda rasain waktu bareng Yoga, itu lain. Ada gairah yang beda, ada rasa hidup yang lain, dan rasa itu masih nempel kayak parfum di bantal, susah hilang. Di sisi lain, Yoga makin tenggelam, malam-malamnya makin kosong. Kamar kos jadi tempat paling sunyi sedunia, teman-teman kerja mulai ngeledek. Yok, kok loyo terus? Kamu jomblo apa ditolak janda? Yoga cuma senyum hambar, tapi malam itu dia udah gak kuat lagi. Dia buka WA, ngetik, hapus, ngetik lagi, hapus lagi. Akhirnya dia kirim cuma 1 kalimat. Kamu baik-baik aja, Din? Dikirim, ditinggal tidur, pura-pura cuek. Paginya, Dinda baca pesan itu pas lagi di dapur. Tangan sempat gemetar, dia lihat layar, termenung. Setengah jam kemudian baru dibalas. Iya, maaf ya, aku gak enak ganggu kamu lagi. Gak lama, Yoga balas cepet. Ganggu? Din, kamu gak pernah ganggu aku. Gimana kabarmu? Aku kangen, jujur. Jantung Dinda berdebar. Dia baca pelan-pelan, lalu taruh HP lagi, ambil napas dalam. Tapi bukannya nutup WA, dia malah ngetik lagi. Aku juga kangen, dikit. Yoga langsung ngetik balik, mau ketemu. Gak harus ngapa-ngapain, duduk aja ngopi ketawa kayak kemarin. Dinda diam, lihat jam di dinding. Raka bilang, hari ini dia keluar kota buat ketemu temannya, pulangnya sore. Waktunya pas, tapi hatinya gak yakin. Setelah mikir 5 menit, akhirnya dia jawab, Oke, tapi gak bisa lama ya. Yoga langsung share lokasi kafe kecil di pinggiran, tempatnya sepi, gak banyak yang kenal. Dinda datang dengan jaket hoodie dan kacamata hitam, gaya nyamar yang lucu, tapi justru bikin Yoga senyum makin lebar. Kayak seleb kabur dari wartawan, canda Yoga pas Dinda duduk. Hehehe, biar aman aja, jawab Dinda, agak gugup tapi seneng. Obrolan ngalir lagi, candaan nyambung, tatapan-tatapan itu balik muncul. Dan yang tadinya cuma mau ngopi sebentar, akhirnya pindah lagi ke kos Yoga. Lagi. Setelah melakukannya, untuk yang kesekian kali, terjadi lagi dan lagi, Dinda tiduran sambil nahan napas. Napasnya berat, bukan karena capek, tapi karena bingung. Yoga peluk dari samping, tapi Dinda malah pelan-pelan berdiri. Din, kamu kenapa? Dinda diam sebentar, lalu peluk Yoga sekali lagi. Pelan, dalam. Maaf, aku pulang ya. Yoga ngangguk, meski hatinya berat. Dinda ambil tas, keluar kamar, tapi baru jalan 5 menit, HP-nya bunyi, Raka.
Sayang udah di rumah belum? Aku beli oleh-oleh nih, kue favorit kamu. Dinda nahan napas. Iya mas, bentar lagi sampai. Langkahnya makin cepat, tapi hati makin berat. Seminggu setelah kejadian terakhir itu, Raka bikin kejutan. Pas Dinda lagi beresin jemuran di halaman belakang, Raka datang dari belakang sambil nutup mata Dinda pakai tangan. Coba tebak, mas bawa apa? Utang? Goda Dinda sambil senyum manis. Bukan dong, buka mata, tada. Raka ngeluarin 2 tiket kereta dari kantong jaketnya. Ini buat kita, long weekend ini, mas sudah booking hotel di Malang. Udah lama kita gak liburan berdua kan? Dinda kaget, senang, tentu, tapi juga campur aduk. Sejak warisan dibagi dan usaha mulai jalan, Raka memang berubah, lebih lembut, perhatian, bahkan mulai sering ngajak ngobrol tanpa bahas kerjaan. Mas, serius liburan? Tanya Dinda sambil nyium pipi Raka. Iya dong, buat nambah anak, siapa tahu ya? Bisik Raka setengah bercanda. Dinda senyum, walau dalam hati ada desir yang aneh, rasa bersalah yang belum kelar. Hari H mereka berangkat, di dalam kereta, Dinda duduk di samping Raka, kepalanya disenderin ke bahu suaminya. Pemandangan sawah, gunung, dan langit biru bikin hati agak tenang. Sampai di Malang, mereka makan bakso Malang panas-panas, jalan kaki di alun-alun, dan malamnya hotel jadi tempat pelampiasan rindu yang sempat tertunda-tunda. Malam itu, Raka benar-benar manis, nggak terburu-buru. Dinda disayangi dengan hangat, penuh bisikan kecil, dan untuk pertama kalinya setelah lama, Dinda menangis pelan saat selesai. Kenapa sayang? Tanya Raka sambil usap rambutnya. Nggak apa-apa, cuma seneng aja, jawab Dinda sambil peluk erat. Tapi sebenarnya bukan cuma seneng, itu juga tangis bingung. Karena dalam pelukan Raka, dia ngerasa dihargai, tapi bayangan tubuh Yoga belum sepenuhnya hilang dari kepalanya. Besoknya, waktu Raka mandi, Dinda buka HP, ada satu pesan masuk dari Yoga. Maaf, aku gak bisa bohong, aku masih nunggu kamu. Dinda gak jawab, dia hapus chat itu, tapi hapus di layar, bukan di hati. 1 minggu setelah pulang dari Malang, Dinda ngerasa ada yang beda, badan lemas, gampang capek, dan mual-mual tiap pagi. Awalnya, dikira masuk angin, tapi saat 2 hari gak hilang-hilang juga, Dinda beli test pack diam-diam. Pagi itu di kamar mandi, tangan Dinda gemetar megang alat kecil itu, 2 garis. Dinda duduk lemas di lantai kamar mandi, mulutnya gak bisa ngomong, tapi air matanya netes sendiri. Setelah 15 menit diam, dia keluar dan simpan test pack itu di laci lemari, gak langsung cerita ke Raka. Dia perlu waktu, dia perlu jawaban di dalam hati, ini anak siapa? Dan sore harinya, dia kirim pesan ke Yoga, aku mau ketemu terakhir kalinya. Yoga gak banyak tanya, dia langsung pesan tempat kafe yang sama waktu pertama kali Dinda nyamperin dia. Sore itu mendung, hujan rintik-rintik, jatuh pelan kayak hati Dinda. Yoga duduk di pojokan, udah nunggu. Pas lihat Dinda datang, dia senyum, tapi matanya kelihatan capek. Maaf ya, kata Dinda langsung duduk. Gak usah minta maaf kalau cuma mau bilang kamu milih balik ke suamimu, jawab Yoga pelan. Dinda diam sebentar, lalu ngomong pelan, aku hamil. Mata Yoga melebar, mulutnya setengah terbuka. Anak siapa?
suaranya berat. Aku nggak tahu, tapi aku mau setia ke Raka. Aku mau jalanin ini sebagai istri, nggak mau bohong lagi, nggak mau main api terus, kata Dinda tegas, walau suaranya gemetar. Yoga diam, lalu tarik napas panjang. Aku ngerti, aku juga nggak pengen nyusahin kamu, Din. Jujur, aku sayang banget sama kamu, tapi kalau kamu bahagia sama dia, aku mundur. Dinda senyum, mata berkaca. Terima kasih, Yog, buat semua candamu, pelukanmu, waktumu, tapi ini akhir dari kita ya. Yoga angguk pelan, lalu berdiri. Boleh peluk sekali terakhir. Dinda berdiri juga, mereka peluk lama, gak ada kata-kata, gak ada ciuman. Cuman pelukan yang rasanya kayak nutup buku yang lama dibaca diam-diam. Setelah itu, Dinda melangkah pergi, gak nengok lagi. Malamnya, di rumah Dinda duduk di samping Raka. Mas, bisiknya pelan. Aku hamil. Raka langsung noleh. Serius? Astaga, beneran? Matanya berbinar, senyumnya lebar. Dinda cuma senyum pelan, air matanya netes tanpa bisa ditahan. Raka langsung peluk istrinya. Akhirnya kita dikasih rezeki juga. Dinda tenggelam dalam pelukan itu, dan dalam hati kecilnya dia janji. Mulai hari ini, aku cuma untuk kamu, Mas. 3 bulan kemudian, perut Dinda mulai kelihatan membulat. Tiap pagi, Raka makin rajin nyiapin sarapan, ngingetin vitamin, dan ngusap-usap perut Dinda sambil bisik-bisik ke calon bayi mereka. Selamat pagi, nak. Ini papa. Jangan bikin mama mual ya hari ini, katanya sambil ketawa kecil. Dinda cuma geleng-geleng, senyum malu-malu. Mas, anaknya belum bisa balas obrolan, tahu? Biarin, nanti juga dengerin betapa sayangnya papanya sama mamanya. Balas Raka sambil kecup kening Dinda. Suatu sore, Dinda duduk di teras sambil minum teh, lihat matahari pelan-pelan turun. Raka duduk di sebelahnya, lepasin napas panjang. Mas, aku bahagia sekarang, bisik Dinda. Alhamdulillah, Mas juga, tapi janji ya, jangan bosan sama Mas meskipun nanti keriput, kata Raka sambil nyenderin kepala. Dinda senyum. Asal Mas nggak cuek lagi kayak dulu, aku nggak akan kemana-mana. Di dalam hati, Dinda tahu hidup nggak selalu mulus, ada godaan, ada salah jalan. Tapi yang penting, mereka kembali ke tempat yang benar. Tempat di mana cinta tumbuh dari pengertian dan perjuangan, bukan dari pelarian. Dan sore itu, sambil lihat langit yang merah jingga, Dinda tahu, ini bukan akhir cerita mereka, tapi awal yang baru. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih?
tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.